Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai buku Research Method in Human Computer Interaction yang tepatnya pada bab 11 mengenai tata cara menganalisis sebuah data kualitatif secara baik. Dalam bab ini, penulis menyajikan sebuah pengantar untuk penelitian kualitatif, membahas teknik untuk memastikan analisis data kualitatif secara berkualitas tinggi yang dapat diandalkan dan valid. Penggunaan analisis konten untuk mengekstraksi kategori dari beragam teks dijelaskan. Bersamaan dengan diskusi tentang analisis dua bentuk data kualitatif yang sangat penting, yaitu adalah data teks dan data multimedia. Untuk mengendalikan dampak interpretasi subjektif, prosedur pengkodaan yang diterima umum harus diadopsi dan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas pengkodaan yang dilakukan oleh pengkoding manusia. Tujuan dan tahapan sebuah analisis kualitatif. Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk mengubah data tidak terstruktur yang ditemukan dalam teks dan artefak lainnya menjadi sebuah deskripsi terperinci tentang aspek-aspek penting dari situasi atau masalah yang sedang dipertimbangkan. Deskripsi ini dapat mengambil banyak bentuk, termasuk narasi tekstual, diagram grafis, dan tabel ringkasan. Barang-barang ini sering dapat dikombinasikan untuk memberikan berbagai perspektif yang diperlukan untuk memahami kompleksitas yang mendasarinya. Untuk menganalisa konten, analisa konten adalah sebuah teknik sistematis yang dapat ditiru untuk mengompresi banyak kata teks ke dalam kategori konten yang lebih sedikit berdasarkan pada aturan pengkodaan yang eksplisit. Analisis konten biasanya analisis mendalam yang mencari interpretasi teoritis yang dapat menghasilkan pengetahuan baru, seperti yang dijelaskan oleh Corbin dan Strauss pada tahun 2014. Jenis analisis ini menyajikan sebuah deskripsi yang mewujudkan tema atau kategori yang dibangun dengan baik, pengembangan konteks, dan penjelasan proses atau perubahan dari waktu ke waktu. Menganalisa sebuah isi teks. Cara yang pertama adalah menggunakan skema kode. Sebenarnya ada dua pendekatan berbeda untuk menganalisis data, kode emergen dan kode a priori. Pengodaan yang muncul mengacu pada analisis kualitatif yang dilakukan tanpa teori atau model apapun yang dapat memandu analisis Anda. Anda cukup memulainya dengan mencatat konsep atau ide yang menarik dan terus menyempurnakan gagasan tersebut hingga Anda dapat membentuk suatu model yang koheren yang menangkap detail penting. Pengkodaan a priori melibatkan penggunaan teori atau hipotesis yang mapan untuk memandu pemilihan kategori pengkodaan. Teori beralas dan sebuah pengkodaan secara tiba-tiba. Teori beralas adalah penelitian induktif metode yang secara fundamental berbeda dari metode penelitian eksperimental tradisional. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.1, ketika melakukan penelitian eksperimental, kita biasanya mulai dari teori yang telah terbentuk. Biasanya dalam bentuk salah satu atau lebih hipotesis. Kita kemudian melakukan eksperimen untuk mengumpulkan data dan menggunakan data untuk membuktikan teorinya. Sebaliknya, grounded theory dimulai dari serangkaian pengamatan empiris atau data, dan kita bertujuan untuk mengembangkan teori yang beralasan dari data. Berikut adalah sebuah gambar yang menjelaskan bagaimana sebuah riset itu dapat dilakukan. Riset eksperimental dilakukan dengan pengujian sebuah data, kemudian dijelaskan dan dipelajari data tersebut kemudian menjadi sebuah data yang baru dan dilakukan secara terus-menerus agar menemui hasil yang diinginkan. Metode grounded theory umumnya terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah pengkodaan terbuka, pengembangan konsep, mengelompokkan konsep ke dalam kategori, dan pembentukan teori. Pengkodaan tiba-tiba sebenarnya memiliki arti bahwa kode-kode itu tidak diidentifikasi sebelumnya. Daftarnya akan muncul ketika konsep-konsep baru yang menarik ditemukan dalam materi sumber. Pengkodaan a priori dan kerangka kerja teoritis. Kerangka teoritis umumnya digunakan dalam berbagai tahap penelitian kualitatif, seperti yang telah dijelaskan oleh Corbin dan Strauss pada tahun 2014. Dalam tahap desain penelitian, kerangka kerja teoritis dapat membantu Anda membingkai pertanyaan penelitian, memutuskan pendekatan penelitian spesifik untuk diadopsi, yaitu dapat melalui survei, wawancara,
kelompok fokus, dan lain-lain. Dan mengidentifikasi konsep dan pertanyaan yang akan dimasukkan dalam setiap pendekatan. Membangun struktur kode. Daftar kode biasanya dibangun ke dalam struktur hierarki, berisi beberapa level. Setiap level mewakili konsep dengan jumlah detail yang semakin meningkat. Langkah yang selanjutnya adalah pengkodaan pada teks. Berikut adalah gambaran langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah pengkodaan. Langkah selanjutnya adalah analisis kualitas tinggi. Dalam hal penelitian kualitatif, validitas berarti bahwa kita menggunakan prosedur yang mapan dan terdokumentasi dengan baik untuk meningkatkan akurasi temuan. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell pada tahun 2013. Lebih tepatnya, validitas memeriksa sejauh mana instrumen mengukur apa yang dimaksudkan untuk mengukur. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil. Jika peneliti yang berbeda bekerja pada kumpulan data umum, sampai pada kesimpulan yang sama, kemudian tersebut dapat dikatakan data tersebut dapat diandalkan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis multimedia. Data multimedia telah menjadi lazim dalam kehidupan sehari-hari kita berkat kemajuan pesat dalam perangkat elektronik portable dan teknologi penyimpanan. Para peneliti dapat mengumpulkan sejumlah besar data gambar, audio, dan video dengan biaya yang cukup rendah. Informasi multimedia seperti tangkapan layar, track pergerakan kursor, ekspresi wajah, gerakan, gambar, suara, dan video memberikan para peneliti kumpulan data yang luar biasa kaya untuk mempelajari bagaimana pengguna berinteraksi dengan komputer atau perangkat terkait komputer. Informasi multimedia juga menghadirkan tantangan besar untuk analisis data, untuk menemukan pola yang menarik dalam interaksi gambar, audio, dan data video yang perlu dikodekan untuk contoh yang spesifik. Langkah yang terakhir adalah ringkasan. Teks multimedia dan data kualitatif lainnya adalah sumber informasi penting bagi para peneliti dan praktisi IMK. Prosedur dan teknik yang biasa digunakan untuk menganalisis data kualitatif sangat berbeda dari yang diterapkan pada analisis data kuantitatif. Mungkin karakteristik paling unik dari analisis konten adalah melibatkan pengkodaan manusia. Tidak adanya data numerik dan tindakan langsung membuat analisis data kualitatif lebih rentan terhadap interpretasi yang bias atau memanipulasi subjektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengadopsi prosedur dan teknik yang mapan untuk memastikan analisis berkualitas tinggi yang valid. Oke, terima kasih atas perhatiannya.